Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, Bapak Ibu, ama ayah, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita awali pertemuan kita malam ini dengan memperbanyak pujian syukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas berkat karunia Allah, hidayah Allah serta pertolongan Allah, malam ini Alhamdulillah kita bisa hadir di salah satu rumah Allah. Sekian banyaknya orang di kampung awak, hanya ini yang hadir di rumah Allah malam ini. Kita ini jemaah sekalian, perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana cuma satu. Apa perbedaan kita dengan mereka? Adalah masalah keimanan. Keimananlah yang mengantarkan kita untuk hadir di rumah Allah malam ini. Amak-amak datang ke masjid malam ini bukan karena disuruh adik laki. Bapak-bapak hadir di rumah Allah malam ini bukan karena disuruh oleh ibu. Kita semuanya hadir di rumah Allah malam ini karena betul-betul keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya awak kalu dari masjid iko bapak ibu, dosa-dosa awak diampuni oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya kita keluar dari masjid ini, kalu awak bekok dari masjid iko, apapun penyakit-penyakit kita disegerakan diangkat oleh Allah. Kita berdoa pada Allah, kalau ada di antara kita yang sedang Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan cobaan, Ustaz, zaman kini payah mencepiti Ustaz. Zaman kini angin badongkang, hujan tak tuntun Ustaz. Jubali di pasau tak laku Ustaz. Apapun cobaan hidup kita, keluar kita dari masjid ini, kita berdoa pada Allah, cobaan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan kita memperbanyak salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, nantinya di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak, Ibu, ama ayah, saudara-saudari sekalian, sesuai yang kami sampaikan di hadapan ceramah ama-ama potang, ini adalah kali pertama kali kami ceramah umum di sini. Jadi selama kau nak pun nambo diundang kau mai rumah. Iko pertama kali ceramah wirid umum. Jadi kalau ceramah ama-ama potang pertama kali, kalau untuk ceramah wirid umum ini pertama kali kami di sini. Berapa kali ambo lewat aduk kekien, apunya hati ambo bilo lah sempat ngisi ceramah di masjid itu. Alhamdulillah malam ini Allah segerakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita malam ini abadi nantinya hingga kita berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ama ayah, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana kami ceramah Bapak Ibu, kami selalu menjelaskan berkaitan dengan hadis. Di mana-mana ceramah kami sampaikan satu hadis, kami jelaskan satu hadis. Kenapa? Karena jurusan kami kuliah itu berkaitan dengan ilmu hadis. Jadi malam ini jemaah sekalian, kita akan jelaskan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengambil faidah, mengambil manfaat. Kalau awak dari masjid itu Bapak Ibu ndak awak bok kosong ilmu tu doh. Kadang ada amak tu pergi ke masjid nyope pindah lolok. Ustaz kata dia, apa ubek lolok Ustaz? Cuba ruqyah haden go Ustaz ni. Ruqyah ambo Ustaz. Lapa ya lolok ni Ustaz. Ambo sampaikan tak perlu ruqyah.
Besok malam pergi wirid. Duduk kat tunggak belakang nyambuh. Baru mulai baru ceramah mak. Lama mbui ya mak ada situ. Tapi tetap saja dapat pahala. Karena dia sedang duduk di taman di antara taman-taman surga. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, Atani Jibril. Pada suatu hari kata Nabi SAW, saya sedang duduk di bawah pohon kurma. Ketika saya duduk di bawah pohon kurma, datanglah kepada saya malaikat Jibril. Lalu apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah sesukamu, tapi ingat Muhammad, engkau akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, cintailah orang yang engkau mau cinta di dunia itu. Engkau mau cinta istrimu, cintalah. Engkau mau cinta dengan hartamu, cintalah. Tapi ingat, semua yang engkau cinta, wahai Muhammad, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, kerjakanlah, buatlah sesukamu di dunia. Apa yang nak buat Muhammad, buatlah. Tapi ingat, semua perbuatan engkau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini kita akan jelaskan malam ini jemaah sekalian. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, ketika Nabi SAW duduk di bawah pohon kurma, datanglah malaikat Jibril dari arah belakang jemaah sekalian. Lalu tiba-tiba memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. 3 nasihat diberikan kepada Nabi Muhammad. Nasihat pertama malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat wahai Muhammad, engkau akan mati. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka waang Muhammad. Tapi ingat Muhammad, suatu saat engkau akan mati. Jamaah sekalian, orang-orang yang jarang samayang, yang fokus jual beli, yang fokus dagangan, karena masalah jual beli ndak samayang ni nyodomak. Karena masalah bakojo ndak pai masajid. Itu tandanya orang itu merasa kalau dia itu tak akan mati. Jamaah sekalian, di hari Selasa ini Bapak Ibu, kami duduk di pasau. Mulai kadang jam 11 siang tu mak, duduk ambo di pasau tu. Kadang duduk ambo di kodai Pak Johan, Pak Azmi tu yang berjangwit. Kadang ambo duduk di tompe apa kami Pak Ijun yang jual canai. Kadang kami jalan-jalan saja jemaah sekalian. Lah masuk waktu adzan zuhur, kami pergi masjid. Ada ambo tengok jemaah amak tu, amak juboli sayu tu, sebelum adzan tadi duduk je situ leh. Sudah orang pulang masjid situ je leh. Lah duduklah ambo situ sampai jam 2.30 situ je mak tu leh. Karena jual beli di pasar dia tak salat, seolah-olah dia merasa dia tak akan mati. Orang yang merasa kalau dia akan mati jemaah sekalian, apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, apapun jual belinya, dia tak akan meninggalkan salat. Bulan puasa potang mak, kami jemaah sekalian membuka klinik pengobatan di Perumnas Intan Jelita 2 di Jalan Cik Ditiro, Kumantan. Jadi rumah sakit lama tu mak Tawin, belok kiri. Namanya Jalan Cik Ditiro namanya. Jemaah sekalian, ketika bulan puasa kemarin, depan rumah klinik pengobatan ruqyah kami itu ada yang sedang membangun rumah. Bulan puasa, ada apa-apa tukang di rumah tu jemaah sekalian jam 2 siang, bakailah nasi bungkuinya dalam rumah tu.
Lewat ambo mak, apanya makan ustaznya kawa. Padahal puasa jemaah sekalian. Di duin bas koncang di inyo melogu tu. Bakelanya di situ jemaah sekalian. Seolah-olah karena pekerjaannya itu ia merasa tak akan mati. Kalau orang yang merasa kalau dia akan mati jemaah sekalian, nak ditompek padi pun nama, nak disawit pun nama, nak di kebun sedang menuai kacang pun nama, kalau lah masuk waktu azan, kalau kita merasa kita akan mati, kita akan serukan panggilan Allah. Jamaah sekalian, awak terasa nikmat sehat itu kalau awak lah sakit mak. Kalau awak sehat kau nak tahu so nikmat sehat tu mak. Awak kini wirid. Kalau bekok wirid pulang makan lolok jago besok pe bekojo sampai pulang wirid atau sampai pulang semayang lolok lelia. Kalau awak sedang dalam keadaan sehat, ndak tahu so nikmat sehat tu bapak ibu. Bila tahu so nikmat sehat, kalau awak lah diuji dengan penyakit. Lah masuk awak di rumah sakit itu mak, lah tabaya awak di ruang ICU tu ndak berfungsi, sodole yang berfungsi waktu itu cuma telinga saja. Azan lah orang di masjid rumah sakit itu. Hayya 'ala salat. Masuklah suara azan dari masjid rumah sakit itu ke corong-corong ruangan ICU kita. Terdengar oleh telinga kita, barulah kita sadar, ya Allah, coba wak dan sehat. Wak dan akan ke masjid. Coba dayan ya Allah sehat dan akan samayang. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kemarin juga jemaah sekalian, kami setiap selesai solat subuh, kami selalu langsung ke Bangkinang. Karena di Bangkinang di tempat pengobatan ruqyah itu jemaah sekalian, setelah solat subuh itu pasti ada pasien kami. Karena beberapa penyakit pasien kami itu selalu kambuh malam hari. Kadang jam 3 malam itu bangkit penyakit. Jadi nak copek subuh aja. Lah sampai kami di rumah itu pasti selalu ada pasien di bulan Ramadan kemarin. Jadi setiap subuh itu jemaah sekalian kami selalu ke Bangkinang. Lalu jemaah sekalian, di tompek lampu merah depan Islami itu ada salah satu jamaah kami yang selalu nyapu. Kami tak sebutkan nama bapaknya, dia selalu nyapu jalan. Dan dia itu jamaah masjid di salah satu masjid di Bangkinang, jamaah kami. Setiap subuh kalau kami ke Bangkinang tu jemaah sekalian selalu nampak inyo nyapu. Labrosio jalan tu. Mungkin inyo paling copek membersihkan jalan. Dia itu disiplin orangnya. Pada suatu hari jemaah sekalian, kami berangkat ke Bangkinang. Nampak oleh kami jalan itu masih kotor. Biasanya jalan ko lah dibrosyong di apa tu. Mana apa ko jemaah sekalian? Waktu kami gas Honda tu nampaklah kami bapak itu sedang duduk di pinggir jalan. Di sampingnya ada sapu, ada skop. Lalu jemaah sekalian, bonti lambo paknya mbo. Oh, lun ko jo lepaknya mbo kan. Biasalah ko jo jam cenoko ko. Apa kata dia, Ustaz? Boleh duduk di sini sebentar kata dia. Boleh pak. Duduklah saya sama dia. Lalu kata dia, Ustaz, sekarang hati saya ini lemah Ustaz. Hati saya ini tidak berdaya Ustaz. Sejak tadi malam. Kenapa bapak? Saya bilang, apa ada masalah keluarga? Enggak Ustaz. Apa ada masalah anak? Enggak Ustaz. Apa ada karena masalah pekerjaan? Enggak Ustaz. Terus kenapa bapak ini bersedih? Kenapa bapak ini murung? Saya bilang. Lalu bapak ini mengatakan, tadi malam Ustaz, saya baca salah satu surat dalam Al-Quran. Biasanya kalau saya baca Al-Quran itu Ustaz, saya selalu enak baca. Pada tadi malam Ustaz, saya baca surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu Bapak Ibu salah satu juz di dalam Al-Quran. Salah satu surat juz ke-29 dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah itu Bapak Ibu, Allah berfirman, kata dia, Ustaz, saya baca ayat ini membuat saya itu menangis Ustaz semalam. Apa ayatnya jemaah sekalian?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata bapak itu, Ustaz, ayat inilah membuat saya itu pagi ini lemas, Ustaz. Belum saya sapu lagi. Bapak itu jemaah sekalian, apa itu ada keturunan Jawa. Jadi bahasa Indonesianya semambo. Lalu jemaah sekalian, ternyata ayat yang membuat bapak ini bersedih, ayatnya luar biasa jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Ketika malaikat maut akan mencabut nyawa seseorang, tidak langsung dicabut dah bapak ibu. Ketika nantinya nyawa kita akan dicabut oleh malaikat, tidak langsung dicabut macam mana, tapi hanya disentak sedikit saja. Tidak langsung dicabut, tidak langsung kalu nyawanya bapak ibu. Disentak sedikit, lalu malaikat meletakkan nyawa kita terlebih dahulu di tenggorokan kita. Alun lope lemak, diletak di siko dulu Ketika nyawa itu sudah diletakkan di tenggorokan kita, maka malaikat itu mengatakan, "Hei fulan," kata malaikat. Malaikat itu bertanya kepada calon si jenazah, "Hei fulan, sekarang nyawa engkau sudah berada di tenggorokan. Rasa-rasanya siapa raso yang bisa membantu engkau sekarang ini?" "Hai fulan," kata malaikat, "nyawa engkau sekarang tu sudah mau lepas. Mana anak buahmu selama ini? Mana anak-anakmu selama ini? Mana kawan-kawanmu? Bisa ndak raso orang du menolong waang kini?" Maka ketika itulah jemaah sekalian, seseorang itu merasa itulah detik-detik perpisahannya dengan dunia. Itulah detik-detik perpisahannya dengan keluarganya. Maka jemaah sekalian, ketika awak besok nak cabut nyawa awak dari malaikat, malaikat bertanya sama, "Hei Sabil," nya malaikat, "raso kini siapa yang dapat menolong wa angko? Ke nyawa wa angko nak lope leh, bisa ndak dimasuk di uang tuluk ke dalam?" Maka di waktu itulah Sabil merasa itulah detik-detik perpisahan dengan amak. Itulah detik-detik perpisahan dengan ayah. Itulah detik-detik perpisahan dengan anak. Itulah detik-detik perpisahan kita dengan keluarga kita. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang merasa kalau dia akan mati, apapun kojo awak, apapun perbuatan awak ndak akan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Awak datang masjid malam itu bapak ibu, karena awak sadar awak akan mati, maka ke masjid awak. Kalau awak nak merasa nak akan mati, nak akan ke masjid wadah mak. Mu buka TV gini dibuka ada mak TV, dibuka Indosiar, dibuka dangdut dia mak tu. Dibuka TV dia mak, dibuka NTP tengok film Cina film India bagai. Kalau kita tak merasa kita tak akan mati, maka kita tak akan hadir di rumah Allah malam ini. Awak sodo malam iku merasa di awak mati, maka awak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi, "Isma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu tapi ingat engkau akan mati. Ingat tu mak, bawa pulang bekok. Ada laki awak ndak pergi masjid sabu, "Isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu tapi ingat engkau akan mati. Tapi lambut-lambutnya bui. Kori-kori bekok dikorin nama dulu kau mati pada dan lainnya. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu." Wahai Muhammad, cintailah orang yang engkau cinta, tapi ingat wahai Muhammad, engkau akan berpisah. Jamaah sekalian, dulu bapak ibu sekitar setahun yang lalu, mungkin lalu habis setahun tu mak, mungkin 1 tahun lebih yang lalu,
kami mengajar di pondok pesantren Al-Amanah Al-Islami di Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota. Jamaah sekalian, ada salah satu jamaah kami luar biasa jamaah sekalian. Suaminya telah meninggal dunia. Inyo oma-oma itu jamaah kami. Lakinya bapak ibu lah meninggal dunia. Anaknya cik pulonyo bujang. Anaknya itu jamaah sekalian luar biasa berbakti kepada ibunya. Sakit amaknya mak, langsung pergi larinya ke apotik diboli nama ube. Batu amaknya ketek bolin ube. Bosin nama bolin ube. Sakit powik mencit amak bolin ube. Lalu jamaah sekalian, anak itu sekolahnya di UIN. Di UIN Suska, Pekanbaru. Anak itu kuliah. Anak itu jamaah sekalian pulang sekali seminggu anak itu. Kalau nak pulang anak itu jamaah sekalian selalu telpon nama maknya nyo. Nak nyo apa mak? Nak nyo martabak? Nak nyo kue bolu? Nak nyo apa nama do mak? Talam duyan? Non tu mak talam duyannya. Nak nyo talam duyan nama dan bong maknya nyo. Sayang sama maknya jamaah sekalian. Tapi itu dulu. Semenjak anaknya menikah, dapat anak bujangnya jamaah sekalian istri orang Pekanbaru. Semenjak menikah itulah ndak pernah pulang ke rumah leh. Bahkan jamaah sekalian ibunya waktu sakit itu kami yang mengantarkan ke RSUD Bangkinang tu jamaah sekalian. Telpon anaknya jamaah sekalian, ndak anaknya angkat doh. Istri anaknya mengangkat. Kami tanya, ada bang sianuka, langsung dimatikan di bininya. Mohon maaf jemaah sekalian, sampai ibunya itu dimasukkan di lorong ICU 4 hari lamanya. Kami telpon anaknya, tak diangkat sama anaknya. Mohon maaf, sampai ibunya meninggal dunia, tak ada anaknya datang kepada ibunya. Dulu anak itu jemaah sekalian luar biasa taat. Sakit amak boleh ube. Sakit amak boleh ube. Sakit amak boleh ube. Pulang kuliah telpon nak apa amak boleh kan amak. Semenjak menikah jamaah sekalian, itu ndak film Indosiar jodoh mak. Tompe awak nyata. Amak kodo amak tengok azab Indosiar. Ndak azab Indosiar jodoh memang ada tompe awak. Maka jamaah sekalian, lalu setelah ibunya meninggal dunia, akhirnya adalah teman kami yang nampak anak itu di Pekanbaru kerja bangunan. Lalu jamaah sekalian disampaikan kepada anak itu, ibunya telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Anak itu kerja bangunan tapi bukan angke-angke jemaah, sebagian-bagian tuli lah. Lalu karena anaknya muncul hati paling kecil, pulanglah dia ke Bangkinang. Setelah pulang tak didapatinya lagi ibunya karena sudah meninggal dunia. Datanglah kami, bang, dia apa abang celoko bang? Abang dulu taat kepada omak. Abang dulu sayang sama omak. Abang dulu kalau sakit omak boleh ube. Omak kau kalau cito sama tetangganya dibanggakan abang dinya. Kuliah abang dipokan boleh pulang pokok boleh makan dibanggakan di amak sama tetangga. Waktu sakit tak ada lagi abang jenguk. Setelah menikah tak lagi abang jenguk. Apa kata dia? Ustaz kata dia, semenjak saya menikah, istri saya itu melarang saya pulang. Dia nak pulang dan punya bini bang. Ndak bang nampak powik ke ha? Lagodang bang. Lagodang. Jangan pulang abang bang. HP saya itu kata dia, istri saya pegang. Itulah dek cinta tadi mah. Lah bini nak boleh melawan sama laki. Kalau laki ada hak di situ. Maka jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Karena terlalu cinta kepada seorang istri, seolah-olah merasa kalau dia itu tak akan berpisah dengan istrinya. Padahal malaikat Jibril sudah mengatakan wa ahbib man ahbabta. Wahai Muhammad, cintailah orang yang engkau cinta. Tapi ingat, siapapun yang engkau cinta, engkau akan berpisah. Dek gara cinta bono sama bini, merasa ndak akan berpisah do mak.
Padahal sodo awak akan berpisah. Awak basuh malam ko ndak awak berpisah malam ko mak. Berpisah awak litak dan mereka balik dan namun siko je dah. Sodo awak akan berpisah jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, jangan sampai karena kecintaan kita kepada sesuatu membuat kita merasa kita tak akan pernah berpisah darinya. Banyak orang jemaah sekalian yang mengumpulkan haroto, kodai godang, rumah godang, motor banyak, cinta kepada harta, cinta kepada seorang istri, cinta pada anak, membuat dia tak kenal lagi mana halal dan mana haram. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, ingat potong waktu kajian ama-ama lawak sampaikan hadis apa kata Nabi mengatakan yatba'uhul mayyit thalatha, kalaulah anak Adam meninggal dunia maka menjadi mayat. Ketika mayat itu sudah menjadi mayat, maka mayat itu akan dimandikan oleh orang. Setelah dimandikan akan dikafani. Setelah dikafani akan disolatkan. Setelah disolatkan maka mayat itu akan diantarkan oleh orang menuju pemakaman. Namun ketika menuju pemakaman, mayat itu tak diantar satu saja. 3 yang akan mengantarkan mayat menuju pemakaman. Pertama yang mengantarkan awak esok menuju kuburan tu keluarga. Keluarga kau jemaah sekalian, dia hantar awak ke kubur Tapi kalau lah dimakamkan awak di kuburan, lah ditimbun awak dengan tanah, keluarga tu balik aku malik. Ndak ada keluarga tu mengawani awak semalam di kubur. Sesayang-sayang amak semua apa? Jujur kau mak ya. Sesayang-sayang amak semua laki meninggal dunia pagi tadi laki. Lea mu amak mengawani semalam di kubur. Amu dapat meninggal dunia amak. Selama amak di dunia kau dipuji amak bini dan kau encak. Bini dan kau pandai masak. Bini dan kau melayani elok. Dipuji amak apanya selama hidup di dunia, esok kau mati, esok dan menikah lainnya. Dek sayang sama amak. Meninggal dunia amak bagi tadi. Lea mu laki mengawani awak semalam di kubur. Nak kenamu dah. Pagi tadi mak pai sore lah ke Bangkinang cai bau tu. Maka jangan semaja jangan karena kesayangan kita kepada sesuatu membuat kita itu merasa tak akan berpisah. Semua kita akan berpisah jemaah sekalian. Semua kita akan mati. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Semua kita akan menghadap kepada Allah. Selagi masih ada orang yang kita cinta, maka pertahankan sebelum kita berpisah darinya. Ambo jemaah sekalian, ini bukan menyombongkan diri. Ambo bisa sampai duduk di hadapan Bapak Ibu di sini itu semata-mata karena izin Allah dan karena doa dari orang tua ambo, doa dari ama ambo. Mungkin Bapak Ibu tahu cendu apa ko jo ama ambo, tahu Bapak Ibu cendu apa ko jo ayah ambo. Kami bukan orang kaya jemaah sekalian, tapi ambo yakin ini semua karena doa ibu saya. Jemaah sekalian, ambo terpilih menjadi peserta tafsir Al-Quran 30 juz utusan Kabupaten Rokan Hulu di provinsi MTQ provinsi. Pulang-pulang ambo dari Lumbo tu jemaah sekalian, walaupun tak juara, ada tompek bacito awak sama awak ambo. Ambo jemaah sekalian terpilih menjadi dai MUI nasional di Jakarta. Pulang ambo dari Jakarta jemaah sekalian, ada tompek bacito sama omak. Minggu besok jemaah sekalian kami terpilih menjadi Badan Pengawas Syariah Nasional di Bali. Jadi ke minggu besok kami ke Bali. Pulang dari Bali jemaah sekalian ada tempat bercerita kami kepada ibu. Tapi kalau omak awak sudah tak ada, kepada siapa kita bercerita? Maka disobi oleh para ulama kontemporer, selagi ada orang tua pertahankan. Karena kalau sudah tak ada orang tua, pulang-pulang awak ke rumah orang tua awak, nampak dulu mano lapiuk semayang dipakai di orang tua awak, hilang je teroga awak.
Maka jemaah sekalian, selagi ada orang kita cinta, ama awak, ayah awak, laki awak, bini awak, anak awak, sebelum berpisah dengan anak kita, maka ajaklah mereka kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai karena kecintaan awak sama anak seolah-olah awak tidak berpisah. Mohon maaf Bapak Ibu, kami pernah ngisi ceramah di salah satu tompek di Kecamatan Kuok. Kami tidak pernah sebutkan tempatnya. Ambo jemaah sekalian, kalau masoji itulah kedua ketiga kali ambo ceramah di situ, biasanya agak lambat ambo datang. Kadang waktu obang datang. Tapi kalau masoji itu pertama kali ambo mengundang ambo, copek ambo datang. Kadang ndak nontu dia mana masoji lah. Akhirnya jemaah sekalian ambo copek lah ambo datang ke masoji itu. Ulun jam 6 lela sampai ambo di situ. Lah dulu pengurus masoji sampai. Depan masoji itu amak ada rumah warga. Adalah waktu itu malam minggu, Sabtu wiridnya. Di depan itu jemaah sekalian, depan masoji itu ada kelaki datang ke rumah warga itu menjopi anak urang, anak pedusi urang. Dijopi anak okak itu Datanglah pengurus masoji, apanya pengurus kak. Jangan dilopen jo anak akak di bodoh urang kak. Jangan dilopen jo anak akak tu di bodoh anak kelaki urang, anak akak pedusi kak. Apanya kak tu? Hei nyakak tu. Iku anak den dak nawaang do nyakak tu. Kok macam-macam mana ada anak den nyakak tu. Anak den ku elok, anak waang dak laku do kan nya. Anak den ku laku. Karena membela anak, sayang sama anak, merasa dia tak akan pernah berpisah dengan anak. Salah pun anak tetap dibela. Maka bapak ibu salah nak jadi bela. Berdosa bapak ibu. Kampung awak banyak contoh tu. Nak salah anak babela ju anak. Dibodoh orang babela ju anak awak. Minum khamar anak awak babela ju. Ndak minum khamar, ndak minum tegela sanyonya. Padahal jole minum minuman khamar. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu membuat kita tak akan pernah berpisah. Kita semuanya akan berpisah. Yang ketiga jamaah sekalian, Nabi SAW dinasihati oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal ma syi'ta. Kerjakanlah apa yang engkau ingin kerjakan. Buatlah apa yang engkau ingin buat. Namun apa yang engkau lakukan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an, dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kata Allah di akhirat, kami akan kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara itu nanti tangan-tangan manusia. Ya Allah, saya yang mengambil ya Allah, saya yang memegang ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum, tak cukup tangan, kaki juga akan ikut bersaksi di hadapan Allah. Jamaah sekalian, kalau awak ada masalah di dunia, punya kasus awak dibawa ke pengadilan, muncul ke bapak ibu masih bisa berbohong, bisa berdusta di hadapan hakim, namun tidak bisa berdusta di hadapan hakim pengadilan akhirat, di hadapan Allah. Karena di waktu itu yang berbicara tidak muncul awak dan bapak ibu. Kalau dibuka muncul, mungkin muncul bisa berbohong waktu itu. Tapi mulut tertutup, dikunci oleh Allah. Yang berbicara waktu itu adalah tangan dan kaki kita. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka jemaah sekalian, buatlah apa yang kita inginkan, buatlah. Nak maliong awak, buatlah maliong. Nak mencitong urang awak, citonglah urang. Tapi ingat, perbuatan kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bapak ibu pernah naik keledai. Amak pun nama nampak keledainya.
Ndak kedelai no mak keledai. Ndak kedelai no keledai. Keledai ko jemaah sekalian lobio ketek pada kudo. Amak bayangkan kudo, bayangkan lobio ketek pada kudo. Keledai namanya. Jangan kedelai, keledai. Jemaah sekalian, Nabi pernah naik keledai. Lewatlah Nabi itu bersama keledainya. Azan dulu Pak Haji. Lanjut. Berapa kali bunyi itu? Lah. Ada masuk ojiknya misalnya 10 kali bunyi. Tit, tit, tit. Awak nunggu lama lah. Jamaah sekalian, Nabi pernah melewati satu pemakaman dengan keledainya. Lalu tiba-tiba sampai di pemakaman itu, keledai Nabi itu memberontak, menggelinjak. Sampai Nabi itu terjatuh dari keledainya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa keledai engkau ini menggelinjak sampai terjatuh engkau?" Maka Nabi mengatakan, "Keledaiku ini," kata Nabi, "sedang mendengar dua kuburan ini sedang diadab pemiliknya di dalam kuburan. Kuburan kanan, kuburan kiri. Kedua kuburan kanan kiri ini sedang diadab. Innahuma la yu'adzibani bikabirin." Dua kuburan kanan ini diadab bukan karena perkara besar, bukan karena berzina, bukan karena melawan orang tua, bukan karena mencuri. Dua kuburan kanan kiri ini sedang diadab orang di dalamnya. Kuburan kanan diadab, kata Nabi, karena dia itu kalau buang air kecil tak cuci dia. Sudah buang air kecil lah koncongnya jemaah sekalian, tak bersuci ini Bapak Ibu. Ambo jemaah sekalian dulu, ambo tu kalau pe pesantren selalu naik spare bed. Iko ambo nak cerita masalah supir spare bed, tak sodo Bapak Ibu. Ambo dulu mak pesantren di Alianten, Rokan Hulu. Lalu kalau pulang ambo selalu diantau di ayah ke Pasau Kuok. Di Pasau Kuok itulah depan buah-buahan itulah ambo togak biasa nunggu spare bed. Karena ayah kami kalau mantau waktu itu tak tolok, apalagi kodok sakit dulu. Jamaah sekalian, kodoklah supir-supir ben tu bonti topi jalan. Ambo tengok aja jamaah sekalian, buang ayunya langsung tutui nayoknya. Dia mengira perbuatan dia itu perbuatan kecil. Tapi orang yang tak bersuci setelah buang air kecil, adabnya sangat besar di alam kubur. Yang kedua kata Nabi, yang sebelah kiri diadab karena namimah, adu domba. Kini yang adu domba itu jemaah sekalian tak orang awam je loh. Orang-orang masojik pun dia adu domba. Pai masojik salah je orang. Tak pai masojik orang salah je. Imam-imam masojik dia adu domba. Maka tak boleh jemaah sekalian. Mengadu domba orang tu besar dosanya. Apa kata Nabi? Buatlah yang kau mau, buatlah sesukamu. Kerjakanlah apa yang kau ingin kerjakan. Nak mencitong orang, buatlah. Nak maliang kalian, buatlah. Nak menjatuhkan mental orang, buatlah. Sampai orang jamaah sekalian malu kalau umah, takut kalau umah dicitong di orang. Buatlah kata Nabi. Tapi ingat, perbuatan kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, jaga mulut kita, jaga lisan kita Bapak Ibu, karena lisan kita ini akan menjadi azab kita nanti di yaumil akhir, di yaumil akhirat. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 yang akan kita jadikan ilmu malam ini. Pertama, hiduplah sesukamu tapi ingat engkau akan mati. Yang kedua, cintailah orang yang kau cinta tapi ingat engkau akan berpisah. Yang ketiga, buatlah sesukamu tapi ingat engkau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Apa kata Allah? Hari itu kata Allah kalian semuanya berdiri di hadapan Allah Rabb semesta alam. Maka jemaah sekalian, jadikan 3 ilmu malam ini sebagai yang kita amalkan dan menjadi pemberat amal timbangan kita nantinya
di hari akhirat. Kalau ada kan ditonyong silakan, kalau ndak buat tutui. Ama-ama ada kan ditonyong, ada yang lolok. Yang lolok ada. Ada yang lolok. Ya apa-apa. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup saja. Kami Sabil Hidayat mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, ucapan perbuatan kami. Kalaulah di depan komak kadang ada yang tak tasawbi, kadang tasawbi. Yang tak pantas disawbi kadang tasawbi jo. Maka kami mohon maaf, lebih bisa dimaafkan Bapak Ibu. Sekali lagi lebih bisa dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah bil alamin, subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.